Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi baik, saudara sekalian, saya hari ini tidak memberikan pelajaran ya, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang polisi, pemolisian, dan ilmu kepolisian di era digital, era kenormalan baru. Jadi saudara sekalian, saudara ini bukan hanya untuk menjadi polisi sekolah di STIK, tetapi saudara juga menjadi pemimpin para penegak hukum. Saudara juga menjadi penjaga kehidupan. Saudara pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Silakan saudara pikirkan dan renung-renungkan. Mohon maaf, kalau orang yang ele-elean, dia akan kena karmanya. Hari ini saya tidak mengutuk, tidak mendoakan jelek, tapi alam karma akan datang bagi orang yang ele-elean, yang tidak serius, yang juga tidak memiliki rasa kecintaan dan kebanggaan menjadi polisi. Oleh sebab itu kenapa? Saudara harus punya kesadaran. Maka sekolah di sini adalah sekolah moral. Sekolah yang berbasis pada moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian. Agar saudara semua nanti menjadi polisi ini profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Permasalahan-permasalahan yang ada di kepolisian ini masalah adab. Masalah adab itu bisa direm, bisa dihentikan, bisa dikurangi, bahkan dihilangkan kalau ada pemimpin yang rajin, orang yang bijak. Maka saudara sekalian yang sudah belajar S1, S2, S3 di sini, jangan jadi jahat, jangan menjadi penjahat. Kenapa? Rata-rata para pemimpin yang jahat itu mengajari anak buahnya menjadi lebih jahat. Saudara melihat polisi itu apa? Baik sebagai petugas, sebagai fungsi, ataupun sebagai institusi untuk apa? Nanti saudara bisa renungkan. Silahkan temukan dengan kata-kata saudara. Sehebat apapun saudara-saudara ingat bahwa saudara itu adalah polisi. Saudara harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Kalau saudara tidak memiliki keutamaan, maka saudara akan menjadi penjahat. Para punggawa-punggawa Polri di masa depan tidak memiliki nyali untuk baik dan benar, maka bubar polisi. Jangan sampai saudara, nanti Pak saya kan pangkat masih segini. Nah, saudara sekalian, saudara ini harus ingat sebagai petugas, sebagai fungsi, sebagai institusi, ini keutamaannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Bahwa perjuangan saudara adalah untuk semakin manusiawinya manusia. Saudara jangan mempermainkan hukum. Kepandaian saudara kalau jahat, bahaya. Efeknya luas. Dan ingat berkali-kali saya katakan polisi dihormati bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, atau kepandaiannya, tapi perilakunya, adab saudara. Mohon maaf kalau saya katakan pakai bahasa Jawa. Jadi polisi kudu ono lelabuane rano lelabuane rano gunanya. Saudara menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau saudara nggak ada manfaat, tidak ada gunanya dan dihinanya. Ditinggalkan, saudara banyak disumpah, jangan ditambahi, jangan disumpah. Ingat baik-baik, kasus banyak sekali. Dan saudara ingat, anak buah saudara itu bukan orang bodoh-bodoh, mereka akan download, ngecek komandan saya ini kocok apa enggak. Jangan sampai, Bapak ini cuma kolektor gelarnya panjang-panjang, tapi nipu aja kerjanya. Otaknya ngarit terus. Dan kalian tidak boleh jahat sama anak buah. Saudara harus juga membangkitkan. Maka di sini adalah saudara bukan lagi masalah hukum, tapi pantas tidak. Maka ada teman-teman saudara yang di drop in, ada yang dikeluarkan. Pertanyaannya satu, pantas atau tidak. Saya ditelepon, ditervensi banyak orang. Maka saudara yang dianggap lulus, berarti saudara pantas, benar, layak, dan juga untuk menyelamatkan. Orang-orang yang tidak termotivasi tidak akan bisa memotivasi orang lain. Orang-orang yang terdemotivasi, orang-orang tidak termotivasi, dia akan ngajari jelek. Menjadi pemimpin, jangan ngajari jelek. Setiap kali ada polisi bermasalah, saya selalu merasa susah, merasa sedih. Kenapa? Semua orang lulusan daripada Lemdiklat itu kok bisa menjadi orang yang bermasalah.
Kalian harus saling mengingatkan. Angkatan ini supaya rukun, kalian jangan bermusuhan. Ingat, angkatan 83 sampai kapanpun harus juga ingat. Orang pinter itu menurut orang Jawa adalah dukun. Nah itu. Maka jangan senang kamu dibilang orang pinter karena kamu tidak ilmiah tapi klenik. Ya, saudara sekalian. Ini tulisannya memang panjang-panjang ya. Era disrupsi, era yang cepat berubahnya. Maka saudara dalam kepolisian, saya kasih tahu, mungkin yang pernah ingat sama kelas saya, ada 6. Saudara, cara berpikir, ini bikinan saya. Saya membuat pakai ChatGPT, tapi tulisannya tulisan saya. Yang pertama, saudara harus belajar menggolong-golongkan. Saudara kalau tidak jago mengkategorikan, saudara sulit untuk melihat alam semesta atau kehidupan sosial. Yang kedua, berpikir holistik atau sistemik. Kenapa? Karena suatu fenomena berkaitan mengapa, apa, bagaimana suatu fenomena terjadi. Yang ketiga, saudara harus berpikir model. Karena model dari otak ke tulisan, ke tindakan, ke kebijakan. Yang keempat, saudara harus berusaha memahami makna di balik gejala atau fakta atau fenomena. Dan saudara juga harus bisa untuk berpikir secara konseptual atau teoretikal. Atau berpikir secara helikopter view. Dan satu lagi, melihat dari berbagai pendekatan. 6 poin itu saudara latih, bukan dihafal. Kalau saudara bisa mengalahkan ChatGPT, mengalahkan AI, mengalahkan macam-macam. Karena mau tidak mau, kalau sekarang tanya ngapain pinter-pinter sekolah-sekolah, tanya sama AI bisa kok dijawab cepat. Saya nggak usah belajar ada Photoshop, bikin ini saya bikin aja pakai handphone. Ini salah. Nah, menghadapi sesuatu seperti itu, kalau AI itu sudah punya kehendak dan bisa ngatur, saudara jadi babunya mesin. Maka Jepang mengusahakan menjadi, kalau saudara tidak merasa menjadi aset sumber daya manusia yang baik dan benar, yang menjadi suatu andalan, maka selesailah sudah. Ini salah satu tugas polisi. Saudara pikirkan, kalau ada AI kriminal, saudara mau ngapain? Kalau AI-nya semakin pintar, semakin kemana-mana, saudara jadi komandan mau ngapain? Sekarang baru menghadapi bencana alam, menghadapi apa? Konflik. Era post-truth, maka salah satu tadi era kenormalan baru, era post-truth. Menjadi pemimpin di masa depan, saudara harus paham emergency and contingency policy. Karena Indonesia rawan bencana, rawan konflik, rawan macam-macam. Dan disitulah perlu adanya kemampuan untuk emergency dan contingency policy. Maka saudara diberangkatkan ke Watu Kose. Yang kedua, saudara tahu bahwa yang namanya artificial aja tulisannya dan menggunakan intelijen. Karena apa? Jangan serahkan kepada fungsi intel. Saudara semua sebagai polisi adalah agen-agen intelijen yang juga berpikir secara intelijen. Maka disitulah saudara juga bisa melihat, memperlakukan bagaimana saudara membantu mereka. Yang ketiga, media policing. Saudara, ini era digital, era media. Kalau saudara jadi komandan ngakoh, bodoh, diserang terus, jangan sampai saudara ngomong, itu kan di medsos. Bukan. Efeknya sangat luar biasa. Dan itu bisa menjadi bencana yang menggerus, merusak, bahkan menghancurkan kedaulatan, daya tahan, daya tangkal, bahkan daya saing bangsa ini. Ini yang harus saudara persiapkan. Saya sebagai senior, saya hanya bisa memberikan stimuli kepada saudara. Tapi semua tergantung saudara, mau atau tidak. Nah, saudara sekalian, maka konteks yang harus saudara pikirkan adalah bagaimana saudara mengembangkan ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, kalau nanti menjadi Unipol, itu apa? Apa itu ilmu kepolisian? Nah, kalau saudara S3, M3, dokter ilmu kepolisian tidak tahu ilmu kepolisian, maka saudara jangan harap bisa mempertahankan dan memperjuangkan STK ini. Di antara kalian pasti akan ada yang menjadi pejabat utama, entah KS3, entah Kalendiklat, entah bahkan pimpinan Polri di masa depan. Kalau saudara tidak punya mimpi, kalau saudara kelasnya ayam sayur, maka nasihat guru saya, Profesor Marsudi mengatakan, kalau saudara ingin tetap eksis, saudara harus menggeser kekuatan fisik menjadi kekuatan otak. Dan kalau saudara ingin sukses, saudara bisa membuat pressure buat diri saudara. Saya hanya bisa menularkan itu
tapi semua tergantung saudara. Maka saudara melihat, tadi saya mengkategorikan, berpikir holistik, juga berpikir model, bahwa ilmu kepolisian ini ada 6 poin besar setidaknya. Yang pertama, tentang apa? Yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berdampak pada keteraturan sosial. Masalah ekonomi, masalah politik, bukan urusan polisi, tapi ketika berdampak sosial, hari ini, mohon maaf, ini sekolah rombongan kayak gini nih, dulu tidak ada yang khawatir, hari ini khawatir. Ternyata penelitian dari Harvard itu bukan karena gen, tapi nular. Nah, oleh sebab itulah moral kalian, adab itu harus pegang teguh baik-baik. Hari ini saudara lihat, permasalahan itu sudah berkembang di Indonesia yang mengaku ada 8 juta lebih, bayangkan. Yang kedua, masalah hukum dan keadilan. Ingat, polisi adalah penegak hukum dan keadilan. Maka saudara harus berpikir, saya ini berkeadilan enggak? Saudara pikirkan, polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradil. Untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Kemudian juga kaitan dengan pemolisian. Saudara mengembangkan pemolisian bagaimana? Saudara menghadapi isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Dan saudara bisa melihat ilmu kepolisian ini juga tentang teknik dan teknis. Lulusan STIK ini juga sebagai guru. Saudara harus menjadi guru. Saudara menjadi guru para anak buah saudara. Bagaimana saudara mencerahkan. Saudara melihat bahwa kemampuan secara filosofis, secara geopolitik, geostrategis, secara yuridis, secara globalisasi, akademis, dan pragmatis. Ilmu ini sudah sangat luar biasa, sudah diajarkan para senior kita, para pendahulu kita. Jangan hilang, jangan rusak di tangan saudara. Maka yang ingin saya sampaikan, saudara harus memikirkan bagaimana smart policing. Bagaimana mengharmonikan antara konvensional policing, electronic policing, dan juga forensik policing. Forensik ini bukan hanya nubika, tapi juga ada masalah sosial. Yang bisa menimbulkan perang, menimbulkan ribut. Nah, gimana saudara mengembang? Artinya, saudara sekalian bukan berhenti setelah dapat ijazah. Saudara harus jadi pembelajar. Saudara juga harus memikirkan gimana ini semua bisa berkembang dan anak buah saudara itu perubahan mindset. Maka saya menyampaikan ada namanya literasi. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi ada perubahan mindset. Ya, lanjut. Nah, inilah. Saudara bisa menjabarkan. Nanti silakan baca sendiri apa itu. Saudara juga bisa cari di mana-mana. Ya, next. Nah, saudara harus bisa menjadi orang yang bajik. Orang bajik itu pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Saudara harus berjiwa penolong, orang yang humanis, orang yang dipercaya, orang yang tercerahkan. Maka kalau saudara tidak tercerahkan, maka selesai sudah. Jangan sampai terdemotivasi. Motivasi itu penting. Tadi saya katakan, kalau ingin sukses, saudara mampu membuat pressure buat diri saudara. Kalau ingin tetap eksis, saudara menggeser kekuatan fisik menjadi kekuatan otak. Saudara membranding diri saudara. Ingat, sekarang ini masanya masa sulit, saingannya banyak. Habis angkatan Muakol berapa banyak? 240 jemaat. Hari itu sama satu angkatan. Ada yang banyak, sekarang sudah 300, 400. Ingat baik-baik. Kalau saudara itu keple di tengah jalan, saya. Maka orang-orang besar saudara kalau tahu mereka punya integritas, dia punya komitmen dan konsisten. Maka saudara harus konsisten. Mulailah dari hari ini. Mudah-mudahan besok setelah saudara dilantik, saudara punya kesadaran baru menjadi pencerah, menjadi orang-orang yang luar biasa.